Anda kembali bersama saya Paulina Jaro di Sapa Kaltim, saudara, dan masih bersama narasumber kami ada Bapak Prakoso Yudo selaku Ketua KPU Balikpapan. Pak, sebelum saya ke apa saja tingkat pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi, kita ketahui bersama bahwa di 27 Agustus nanti akan dibuka pendaftaran paslon. Betul Pak? 27. Atau mungkin dikoreksi, betul ya Pak ya? Ya. Oke. Apakah sejauh ini sudah ada isu Pak, berapakah yang paslon yang akan mendaftar baik secara independen ataupun juga melalui partai ini Pak? Oke. Kalau, makasih Mbak Paulina, soal pasangan calon, untuk yang dua ya, jadi kalau pasangan calon untuk pilkada ini kan ada dua kategori. Kategori yang pertama dia dari independen. Kalau yang kita ketahui bersama kemarin, bahwasanya pertanggal 12 Juni itu udah tutup ya, dinyatakan tidak ada pasangan calon dari independen gitu. Sehingga yang masih terbuka adalah pendaftaran dari pasangan calon melalui jalur partai. Gitu. Nah, untuk jalur partai itu pengumuman pendaftarannya 24, 25, 26 Agustus. Sedangkan pendaftarannya 27, 28, 29 Agustus. Seperti itu. 3 hari ya Pak ya? 3 hari, seperti itu. Nah, yang masuk sampai hari ini adalah yang baru datang adalah salah satu tim dari pasangan calon, seperti itu. Kalau di pertanyaannya siapa saja pasangan calon, kami tidak bisa mengira-ngira karena KPU berbicaranya soal data dan fakta yang ada, seperti itu. Nanti kita lihat bersama-sama siapa yang mendaftar pada tanggal 27, 28, dan yang terakhir 29 Agustus ya, seperti itu. Tapi yang sudah datang ini yang melalui partai tadi ya? Partai, seperti itu, dari partai. Oke, baik. Nanti kita lihat bersama ya Pak ya di 27 berapa 27, berapa partai kah yang mendaftar gitu Pak ya? Baik. Kalau dilihat nih Pak, KPU Balikpapan sepertinya terus bersinergi dengan Bawaslu ya untuk meminimalisir tingkat pelanggaran ataupun juga kerawanan pemilu. Menurut Bapak, di Pilkada Balikpapan 2024 ini, apa saja tingkat kerawanan yang mungkin terjadi Pak? Gini Mbak, menjawab pertanyaan itu kita menilai dan mengamatinya berdasarkan pengalaman ya. Jadi berdasarkan pengalaman versus berbanding dengan cita-cita ideal. Kan kita kan ini ada idealitas, ada realitas ya. Idealitasnya bahwasanya suksesi kepemimpinan itu pelaksanaan pemilihannya itu on the rule. Artinya berjalan minim pelanggaran, syukur-syukur tanpa pelanggaran. Tapi kan itu agak sulit ya, seperti itu. Agar terpilih pemimpin nanti yang berkualitas, kan gitu. Itu cita-cita idealnya, idealitasnya. Namun demikian, realita di lapangan tidak demikian. Maka itulah disparitas antara idealitas dan realitas tadi itu yang kita inventarisir masalahnya apa saja. Ada 3 poin ya. Ketika kita mengamati perjalanan pilkada dari waktu ke waktu, isunya ada 3. Yang pertama adalah pelanggaran tata laksana. Nah, pelanggaran tata laksana ini berada di penyelenggara. Ini soal etik, soal integritas, soal komitmen, seperti itu. Nah, yang kedua adalah soal pelanggaran pada saat kampanye, ya kan? Pada saat kampanye. Yang ketiga adalah soal money politik. Ya, yang ketiga money politik. 3 isu ini. Ini yang terjadi di pilkada sebelumnya, Pak? Ya, dari waktu ke waktu ini yang terjadi dan bukan hanya ternyata terjadi di Balikpapan saja. Di kota lain demikian. 3 isu besar ini menjadi concern. Kalau Balikpapan dari ketiga ini mana yang paling menonjol, Pak? Yang paling menonjol di dua ini, di dua. Kalau tata laksana minim ya. Kalau walaupun terjadi tapi tidak terlalu banyak. Yang paling signifikan adalah di money politik dan pelanggaran kampanye, seperti itu. Di pelanggaran kampanye
Itu yang menjadi concern bersama agar ini direduce sedemikian rupa agar kualitas pelaksanaan pilkadanya berjalan dengan baik gitu ya kan, sesuai dengan cita-cita bersama sehingga terpilihnya pemimpin yang berkualitas nanti pada saat hasilnya, outputnya seperti itu kan begitu. Nah, bagaimana KPU Balikpapan meminimalisir ini Pak, yang untuk pelanggaran kampanye dan juga money politik di Pilkada 2024 nanti? KPU ini pelaksana pasti sosialisasi dan himbauan ya, pasti sosialisasi dan himbauan bagaimana kalau KPU itu berpikirnya begini, semua boleh kecuali A, B, C, D itu saja ya kan. Nah memang sekali lagi kaitan dengan partisipasi adalah tingkat kesadaran masyarakat. Kita bagaimana mungkin orang kita itu kan berharap memberitahu orang yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Yang repot itu kan orang yang pertama orang yang tidak tahu diberitahu nggak mau tahu. Nah itu yang repot itu. Nah itu kan bukan kuasa kami. Tetapi yang dapat kami lakukan semaksimal mungkin adalah bagaimana mensosialisasikan bahwasanya pelaksanaan kampanye yang tertib bagaimana, ya kan? Hal-hal yang melanggar aturan pada saat kampanye apa saja, dan bagaimana politik itu sebisa mungkin tidak terjadi dalam kontestasi suksesi pilkada serentak di 2024. Sudah seberapa persen Kak sosialisasi yang dilakukan KPU Balikpapan sejauh ini? Maksudnya sudah menyasar kemana saja Pak secara luas sih? Secara luas kami bergandengan dengan kepolisian ya, Polres, Polda, Kesbangpol, terus kami independen ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan mulai Agustus ini nanti sampai Oktober kita lakukan bersama dengan semua stakeholder seperti itu. Mulai dari pertama saat peluncuran tanggal 2 Mei kemarin itu udah kita soundingkan, terus kita gulirkan wacana itu agar tiga isu tadi itu tereduksi kan. Tapi kalau tidak salah di Juli 2024 kemarin Pak, dari statement Bawaslu bahwa Pilkada Balikpapan 2024 ini berpotensi rawan sedang. Kalau Pak Yudo melihat ini bagaimana Pak? Ya. Pertimbangannya apa saja sehingga menyatakan bahwa Pilkada 2024 ini statusnya rawan sedang, kemungkinan terjadi seperti itu? Ya, jadi rawan sedang ini kan dua kata yang menjadi satu kalimat yang menggambarkan pilkada yang akan datang, gitu ya kan? Rawan sedangnya soal apa saja, gitu kan? Itu harus ditanya ulang kan, ya kan? Rawan sedangnya dalam hal apa? Dalam hal tata laksana. Nah tata laksananya oleh siapa? Tata laksananya oleh aparatur sipil negara kah? Oleh penyelenggara kah? Kan begitu kan? Apakah rawan sedangnya soal Kamtipmas? Nah kan belum clear kan? Jadi makanya itu kalau saya ditanya soal kategori rawan sedang, saya akan bertanya balik sepertinya di sisi mana gitu ya kan, karena ini bulatan yang luas seperti itu. Tapi kalau dari Pak Yudo melihatnya bagaimana? Apa yang akan terjadi di pilkada nanti? Apakah statusnya rawan sedang atau persiapan apa yang dilakukan oleh KPU Pak supaya meminimalisir kerawanan jangan sampai terjadi gitu di pilkada 2024 nanti? Apa yang jangan sampai terjadi? Mungkin pelanggaran pemilu yang tadi Bapak sampaikan. Oh ya, jadi kalau KPU sih selalu optimis dan berpikir positif, ya kan? Selalu optimis dan berpikir positif bahwasanya pilkada itu akan berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib di semua lini, di semua aspek seperti itu. Maka ya program kami disosialisasi dan informasi itu poinnya sih seperti itu. Oke, baik. Biar masyarakat juga tahu, Pak Yudo mungkin bisa disampaikan juga apa yang boleh dan tidak boleh sebenarnya yang dilakukan oleh paslon ini di pilkada nanti. Aturannya apakah sama dengan pilkada sebelumnya atau bagaimana? Oke. Jadi ini cuma paslon ya. Iya, Nah, paslon. kalau kita bicara pemilihan itu kan rukunnya kan
ada beberapa itu ya kan komponen kepemilihan itu. Yang pasti kan satu ada yang dipilih kandidat. Ya. Yang kedua masyarakat pemilih. Ya, Ya kan? Betul. Yang ketiga aturan pemilihan. Yang keempat panitia pemilihan. Ya. Ya kan? Panitia pemilihan dalam ini KPU, Bawaslu, DKPP lah ya penyelenggara. Nah kalau kepada kandidat ya jelas tidak mau. Isu besarnya tidak money politik. Ya. Yang kedua isu sara, ya kan? Terus tidak black campaign. Ya itulah, ya kan? Lebih pada mengedepankan program-program kerja, ya kan? Apa namanya, tawaran-tawaran konkret pada masyarakat, bagaimana pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Tapi kalau kepada penyelenggara dalam hal ini KPU Pak, apa yang boleh dan tidak boleh seharusnya masyarakat? Boleh Kami? Ya. Ya, kami ya jelas lah soal integritas, komitmen untuk tidak berpihak, ya kan, jelas lah itu. Kalau kami ini kan bukan hanya terkena hukum positif, ya kan? Kalau penyelenggara ini sudahlah terkena hukum positif, terkena juga hukum etik, ya kan begitu. Betul. Maka gerak tingkah laku ucapan kami juga kan menjadi penilaian etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan, DKPP itu jelas kalau itu. Seperti itu. Baik. Kalau terkait perhitungan suara Pak Yudo, apakah ada perubahan sistemnya mungkin dibandingkan pilkada sebelumnya? Belum ada. Belum ada ya. Yang pertama, kalau saya jawab pertanyaannya Mbak Paulina, yang pertama KPU Kabupaten Kota Provinsi itu melaksanakan apa yang menjadi kebijakan KPU RI. Untuk tata laksana pemilihannya nanti belum ya, belum, karena belum terbit PKPU. PKPU itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang itu nanti seragam secara nasional bagaimana pelaksanaannya. Itu kapan Pak? Sesuai tahapan. Saat ini tahapan pemutakhiran data. Maka PKPU yang terakhir adalah yang muncul adalah soal pemutakhiran. Nanti akan masuk pencalonan, maka yang terbit adalah PKPU. Jadi juknisnya itu sesuai tahapan tuh, sesuai tahapan. Nah, pertanyaan Mbak Paulina tadi kan nanti tuh pada saat bulan November, sepertinya di awal-awal bulan November baru muncul itu. Baru muncul ya. Ya, sistemnya seperti apa nanti? Betul sekali. Kalau perhitungan suara tahun ini ada metode baru atau masih sama juga? Perhitungan suara itu maksudnya gimana? Proses perhitungan suara maksud saya Pak. Sama mungkin. Sama ya. Ya. Masih sama dengan metode. Kalau tahun lalu pakai metode apa Pak? Yang 2020 ya. Kalau gini, soal perhitungan suara itu yang pertama, saya ini nggak bisa ngasih informasi sebelum itu menjadi juknis ya kan. Sebelum PKPU tadi. Iya, jadi itu melampaui wewenang saya seperti Tapi itu. Tapi secara internal udah tahu Pak Yudo ya. Belum juga. Belum juga. Pasti ada rakornas, pasti ada konsolnas. Seperti itu. Seperti itu Mbak Paulina. Tapi kayaknya nggak jauh beda dari yang 2020 lah ya, perhitungan suaranya seperti itu. Kurang lebih sama ya metodenya Pak. Sama. Baik. Sedikit Pak, anggaran KPU Balikpapan tahun ini berapakah untuk pilkada dan kemudian alokasinya seperti apa sejauh ini? Oke. Kalau anggaran kita menerima dana hibah dari pemerintah kota itu 63 miliar ya. 63 miliar dan Kota Balikpapan itu saat ini sudah masuk ke bulan ketiga ya. Itu paling besar nanti di sosialisasi dan di logistik. Kalau yang sudah terpakai nih Pak, sosialisasi sudah berapakah anggaran yang keluar dari KPU? Yang keluar dari KPU itu perinciannya ada di kesekretariatan. Karena kalau komisioner itu begini. Ini saya kasih informasi kepada masyarakat bahwasanya komisioner itu hanya mengeluarkan kebijakan, tidak bicara masalah tata operasional. Dia nggak bicara tata operasional. Jadi contoh nih,
kebutuhan kita ini, misalkan kebutuhan kita ini 10 unit alat untuk sosialisasi misalkan gitu ya, media sosial dan sebagainya, 10 dengan spek sekian. Maka kami tidak berwenang untuk mengadakan itu, mencatat dan sebagainya. Kami sebagai PA, pengguna anggaran. Jadi kami keluarkan kebijakan, kebutuhan, kami butuhnya ini. Bagaimana KPA, kuasa pengguna anggaran, dananya ada masih? Ada, sisa berapa? Sekian. Mungkin nggak diadakan ini. Mungkin Pak, misalkan begitu. Nah, tolong diadakan dengan spek yang terbaik, dengan harga yang rasional. Nah, itu saja yang bisa kami. Soal anunya kami nggak bisa ikut campur itu. Seperti itu. Tapi 63 miliar tadi alokasinya tadi itu ya Pak ya, sosialisasi dan banyak Mbak, banyak macamnya. Yang jelas ada sosialisasi, terus ada informasi, ada teknis nanti bagaimana membuat pelatihan pembentukan badan ad hoc, PPK, PPS, ada 264 ya personil kami di tingkat kecamatan maupun di kelurahan. Belum lagi nanti KPPS, 7 personil dikali jumlah TPS, seperti itu. Bagaimana bimbingan teknisnya, seperti itu, dan sebagainya. Satu teknis, yang selanjutnya logistik, ya. Lalu transportasi dan lain sebagainya lah. Tadi Pak Yudo juga menyinggung terkait sudah ada 264 badan ad hoc, betul Pak ya? Nanti kita akan membahas usai jeda lebih detail terkait badan ad hoc yang sudah terbentuk ini. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Kalti.